Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Memasuki semester akhir tentu teman-teman para mahasiswa yang sedang kuliah akan menghadapi ujian akhir semester. Atau yang sudah tidak ada sit in di kelas, dia juga udah siap-siap harus memikirkan skripsinya, kapan ujian skripsi itu. Nah, kali ini kita akan coba bahas dulu yang kaitannya dengan ujian akhir semester. Bagaimana caranya supaya teman-teman sukses dalam perkuliahan, sukses mengikuti ujian akhir semester yang nantinya juga akan berujung kepada kesuksesan studi. Baik, saya akan bantu dengan share screen. Yang pertama harus teman-teman pahami apa itu makna sukses. Jadi sukses itu adalah ukurannya akan satu sama lain berbeda, tergantung kepada filosofi atau paradigma atau cara berpikir dia atau cara pandang dia terhadap kesuksesan. Bisa saja orang ini akan mengatakan saya sukses walaupun saya tidak kuliah, karena saya punya anak banyak, punya harta banyak misalnya ya. Atau saya sukses, saya bisa kuliah dari mulai sampai lulus sampai S3. Saya sukses. Jadi makna sukses itu akan berbeda satu sama lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita memahami bahwa kita ini sukses dalam ujian akhir semester. Jadi kita pahami dulu bahwa ujian itu sesungguhnya apa? Ujian dalam perkuliahan itu sebetulnya adalah mengukur sejauh mana keberhasilan daripada studi saudara, ya. Jadi kalau misalnya saudara telah mengikuti perkuliahan, sejauh mana pemahaman saudara terhadap perkuliahan itu tentu perlu diuji ya. Nah, ujian itu adalah pekerjaan yang sangat sistematis. Jadi pekerjaan terencana, terukur dan sistematis. Dosen ketika akan menguji saudara sebetulnya sudah disampaikan ketika awal pertemuan. Jadi kalau kuliah awal pertemuan tuh jangan dilewatkan sebab di sana ada banyak informasi yang akan menggambarkan sampai ujungnya kuliah ini seperti apa. Jadi kalau dosen yang taat aturan gitu ya, jadi dia akan menyampaikan perencanaan pembelajaran itu di awal, tujuan pembelajarannya apa, tujuan perkuliahannya apa, bagaimana bentuk penugasannya, seperti apa nanti bayangan tugas akhirnya. Jadi itulah sesuatu yang terencana dan terukur. Tidak mungkin mahasiswa diberikan soal yang tidak pernah dia pelajari. Ya, tidak mungkin dia akan ditagih sesuatu yang dia tidak berikan kepada mahasiswa itu. Jadi harus terukur ya, jadi terukur, terencana dan sistematis. Tidak mungkin memberikan soal yang lebih sulit dulu baru yang mudah, tapi mungkin akan bertahap dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Untuk apa ujian itu dilakukan sedemikian rupa? Untuk mengetahui kebermaknaan, untuk mengetahui kualitas mahasiswa, untuk mengetahui kalau di sini adalah kebernilaian sesuatu, keberhargaan sesuatu itu lewat ujian. Ya, jadi ujian-ujian itulah yang menentukan seberapa bernilainya kita. Nah, ingat ya, misalnya kita lihat diamond. Diamond itu, wow, beda kan, logam, besi, apalagi perak, perunggu dengan diamond. Tapi bagaimana proses dia menjadi diamond itu? Dia melewati berbagai ujian. Oke lah, diamond tuh kayaknya nggak kebayang gitu ya, karena megang aja susah, belum ada. Sekarang kayu deh ya, kita tahu tuh kayu dimanapun ada lah ketemu kayu. Tapi seberapa bernilainya kayu itu ketika menjadi sebuah furniture, ya sebuah meubilar misalnya jadi kursi atau jadi meja, apa yang dia lewati untuk sampai bermakna seperti itu, bisa diduduki teman-teman misalnya kursinya atau diduduki para pejabat kursi itu dan lain sebagainya. Nah, dia melalui ujian-ujian, dipotong, digergaji, diamplas, dicat, dijemur, apalah ya, itulah ujian. Jadi sebenarnya teman-teman juga sekarang hakikatnya sedang memasuki camp diklat ya, diklat pendidikan ya, di dalam S1 itu ya sebenarnya pendidikan. Diujinya bukan sekedar mata kuliah bisa saja, tapi kali ini saya akan bahas tentang mata kuliah, bukan ujian-ujian hidup seperti yang lain ya. Mungkin ujian dengan kawan sebayanya atau dengan perjuangan ekonominya ya atau perjuangan perjalanannya ke kampus ya, itu semua kan rintangan-rintangan atau tantangan masing-masing ya yang harus dihadapi. Jadi itu makna ujian. Nah, sebenarnya ujian yang di apa namanya yang kita maknai
itu seperti apa? Kalau kita bisa melewati itu tuh seperti apa? Bisa melewati ujian yang sukses itu bagaimana? Ya mungkinlah bisa saja ketika kalau ujian di kampus itu kita anggap sukses kalau mampu menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Ya, jadi do the best ya. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri ya. Jangan tanya-tanya ketika ujian karena itu sedang mengukur dirimu sendiri. Ketika kamu melakukan yang terbaik yang kamu miliki, maka kamu udah sukses. Kan kamu mungkin tidak akan menyia-nyiakan waktu ujian ini. Kamu akan persiapkan dengan baik. Ketika pas ujiannya tiba, kamu bisa menjawab soal itu dengan baik ya, tanpa tanya kanan. Kan enggak boleh kan? Nah, kalau kamu sukses itu, maka kamu bisa saja mengatakan bahwa kamu sukses gitu ya. Sukses dalam arti kamu tidak tergoda untuk mencontek meskipun soalnya susah gitu ya. Karena itu kamu punya prinsip gitu ya. Punya prinsip diri, punya nilai diri bahwa itu tidak saya lakukan. Yang berikutnya, ketika mampu menjawab semua persoalan tanpa ragu, itu tadi lancar, pulpennya nggak macet-macet ya. Jadi pulpennya itu isinya banyak ya, bukan juga maknanya artinya dia bisa menjawab dengan baik ya. Isi kepala dengan uraian tangannya ini itu ya nggak berhenti-berhenti ya mengurai apa yang harus dijawab di dalam soal itu. Kalau ujiannya ujian tulis ya, karena kan mungkin setiap ujian apa namanya bentuknya berbeda-beda. Terus apa maknanya? Bisa saja ketika saya tuh ujian susah banget, tapi saya nggak nyontek dan saya menghargai diri saya dan saya merasa itu sukses. Saya sudah menghindari untuk tidak berbuat curang. Maka itu juga dianggap sukses ya. Jadi sukses itu kita harus menghargai sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Jadi bahkan ya ketika dapat mengikuti ujian tepat pada waktunya pun itu dianggap sukses. Berapa banyak mahasiswa yang misalnya ketika mau ujian kesulitan keuangan sehingga harus cari ke sana ke sini pada waktunya belum dapat juga solusi. Bahkan kalau sekarang kan teman-teman tidak bisa karena sistem ya. Karena sistem harus berjalan terus. Kalau close ya close gitu ya. Tapi kalau kita secara manusia ya mungkin ya silahkan. Tapi kalau sistem tidak ya kayak tanggal ya, masa kita bisa menahan tanggal hari ini, jangan dong tanggal 10 tapi tanggal 9 aja gitu. Karena udah sistemik berjalan gitu ya. Jadi tidak bisa menahan ya, tetap mereka akan berjalan, kalau close waktunya ya tutup. Jadi kalau kita bisa mengikuti ujian tepat pada waktunya, maka dianggap sukses. Atau keseluruhan ini adalah menjadi ukuran kesuksesan saya dalam ujian, maka itulah kesuksesan itu sendiri. Jadi ya semua orang bebas menentukan kesuksesan titik baik, titik positif yang dia tetapkan. Gitu ya. Apa yang kamu targetkan hari ini terhadap ujianmu, maka ketika kamu telah melewatinya dan mencapainya, sejauh mana kamu bisa menggapainya, maka itulah kesuksesan untuk dirimu sendiri. Baik, sekarang kalau mahasiswa ujiannya apa aja sih? Jangan tanya ujian hidup ya. Ujiannya apa saja sih ujian yang dihadapi ketika jadi mahasiswa? Yang namanya ambil kuliah pasti ada ujian akhir mata kuliah. Dan itu bisa dipartisai atau dibagi menjadi part 1, part 2 atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kita selalu aware lah. Kita pas tengah kuliah nih, oh tengah semester tengah sekian. Ditulis di agendanya, tandain gitu ya bahwa aku akan tunjukkan yang terbaik pada waktu ini gitu ya. Apa sih yang diminta aku akan lakukan. Nah ini jadi mulai dari mahasiswa itu sudah mulai dari semester awal-awal sudah mulai care. Terus lalu ada apa ya, ini artinya bahwa teman-teman itu ada SKS ya, selalu ada, akan ada SKS mata kuliah yang harus diambil. Kalau dia sit in, tapi kalau nanti juga ada ujiannya yang tidak sit in, ada yang kuliahnya tidak dari penyampaian dosen, tetapi magang di lapangan atau melakukan pengabdian di masyarakat, lalu diminta final reportnya itu sebagai satu laporan, maka itu pun lalu itu diambil sebuah nilai. Sebetulnya itu adalah hakikatnya adalah proses-proses tantangan atau challenge atau ujian yang kamu hadapi. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu ya seperti yang Fakultas Agama Islam ini dilakukan, hafalan juga penting ya, hafalan Quran, ibadah amaliyah gitu ya.
hafalan Qur'annya 30 juz ya mungkin saja gitu ya, tapi kalau tidak memungkinkan dibalik ya 30 juz ya, bukan juz bukan 30 juz tapi juz 30 ya, juz 30. Kuasai tahsinnya. Kalau baca Quran itu ya kalau belum tahsinnya belum bagus, cari tempat untuk bisa belajar memperbaiki makharijul huruf, memperbaiki tajwid gitu ya. Itu juga bagian kesuksesan kamu ketika nanti akan melakukan pengambilan nilai atau namanya ujian. Nah, ada juga tuh yang tadi saya sampaikan KKN. Apa sih KKN? Kuliah kerja nyata atau namanya internship, magang, ataupun pengabdian atau apapun ya. Kalau ini KKN ya berarti ke masyarakat. Oke, jadi teman-teman belajar untuk mengaplikasikan ilmunya di masyarakat seperti apa ininya, apa namanya implementasinya dari ilmu yang dikuasai di kampus, di bangku kuliah, lalu diimplementasikan di masyarakat. Itu namanya pengabdian. Ada juga tuh yang namanya internship tadi magang. Profesi kita sebagai guru ya magangnya di sekolah, ngajar misalnya ya, atau membantu administrasi di sekolah. Itu juga bagian dari guru, karena guru juga tidak hanya selalu mengajar, tapi juga mempersiapkan administratifnya. Gitu ya. Alah, ada ujian keseluruhan mata kuliah. Kalau ujian akhir semester kan ada ya setiap akhir semester. Nah, ini ujian keseluruhan mata kuliah, namanya ujian komprehensif. Kapan itu? Nanti kalau mata kuliah udah beres semua. Kalau sekarang, kalau semester 2 atau semester ganjil 1, 3, 5, atau 2, 4, 6, ya belum lah. Biasanya di akhir mendekati ke 7 ataupun di akhir 7. Terus kalau ada lagi ujian skripsi, ya istilahnya ada yang ujian munakosa, ujian skripsi, sidang skripsi. Intinya bagaimana menulis skripsi, lalu bagaimana mengujikannya. Tentu ini juga perlu dipelajari secara khusus. Nah, jadi pada intinya setiap kita bisa mendefinisikan makna sukses bagi diri sendiri. Nah, tentukan suksesmu dari sekarang ya. Suksesmu dibangun oleh bagaimana kita punya cara pandang gitu ya. Alah yang penting aku ujian aja lah gitu ya. Nah, itu berarti ya seperti itulah cara pandangnya. Tapi kalau aku ingin ujian ini hasilnya maksimal, aku ingin memperoleh PK 4,0. Aku ingin menyelesaikan semua mata kuliah ini awal waktu. Itu namanya juga sukses, gitu ya. Jadi makna sukses itu dibangun oleh diri sendiri. Ya. Oke, jadi penting ya untuk memahami dan meletakkan dasar filosofis tadi ya tentang sukses itu bagi dirimu itu apa. Jadi harus dicapai, harus dituliskan, ditargetkan, lalu itulah yang kamu capai dan itulah menjadi slogan ya, slogan kita di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kamu sukses itu kalau tidak mencontek, maka perilaku kamu akan terarah seperti apa niatmu gitu ya. Saya walaupun susah saya tetap gitu ya mengerjakan sendiri gitu kalau ujian ya. Kalau beres ujian baru saya nanya. Kalau saya gagal ya saya perbaiki. Itu artinya maknanya dia punya values ya, punya values, ya, punya nilai diri dan itulah ukuran indikator keberhasilan bagi dirinya. Baik. Jadi ketika kita memahami filosofis itu, maka kamu bisa menjawab ya dengan dasar filosofis yang kamu punya itu kenapa sih saya harus ujian? Mengapa sih saya belajar? Kamu bisa jawab itu ya dengan nilai yang ada dalam diri kita. Mengapa sih kuliah gitu kan? Buat apa sih kuliah? Buat gampang cari kerjaan, buat gampang dapat gelar. Nah, tentu itu juga bisa mungkin, tapi seyogianya seorang Muslim ya punya filosofis yang mendasar yang terkait dengan ajaran Islam, ya Islamic values, ya nilai-nilai Islam, bahwa makna belajar itu apa, kuliah dan belajar itu kan sama, apa maknanya? Apa kuliah itu hanya untuk mendapatkan ijazah? Tentu tidak gitu ya. Kita tidak ingin keberhasilan kita ini hanya ada di dunia saja, tetapi kita ingin keberhasilan itu juga ada di akhirat nanti kan kelak ya, karena punya keimanan kita bahwa hidup itu tidak hanya kini tetapi juga nanti, apa yang kita perbuat kini akan kita nikmati nanti. Maka tentu teman-teman akan meletakkan dasar kesuksesan itu adalah ya ketika sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama ya, dengan nilai-nilai Islamic values-nya. Jadi saya kuliah ini
Untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu apa? Ya, mencari ridhonya Allah tentunya ya. Karena kita ingin seperti apa yang Allah karuniakan kepada kita, potensi-potensi yang ada pada diri kita, ya. Kita harus membekali diri kita, mengembangkan diri kita bukan hanya sekedar makan, berkembang badan gitu ya, tetapi juga kita mengembangkan diri kita, potensi kita dengan ilmu, ya, memperkuat iman, ya, dengan ilmu. Ya, tentu ilmu itulah yang akan membawa kesuksesan seseorang. Ya, jadi tentu teman-teman akan kuliah tidak hanya sekedar yang tadi, ya, tidak hanya sekedar yang instan tujuannya, tapi tujuannya panjang, ya. Nah, ini bisa dijawab secara bertahap sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki masing-masing ya. Kalau sekarang masih semester awal, misalnya ditanya mengapa Anda kuliah, mengapa Anda hidup, misalnya pertanyaan-pertanyaan filosofis yang seiring dengan ilmu pengetahuan akan saudara jawab hakikatnya seperti apa, gitu ya. Oke, dan tentu ini teman-teman tidak boleh berhenti belajar ya untuk mengetahui makna yang sebenarnya. Baik, yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita ungkapkan sebagai jawaban-jawaban tadi seiring dengan ilmunya sesuai dengan cara pandang yang kita punya. Ya, jadi nanti cara pandang itulah menggambarkan perilaku. Nah, untungnya inilah dengan ilmu itu, dengan pendidikan itu akan membimbing perilaku. Jadi akan mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang lebih baik lagi. Gitu. Ketika itulah maka cara pandangnya akan lebih terus berkembang. Ya, jadi seandainya saya misalnya tidak belajar, mungkin saya juga tidak akan bisa mengajar menjadi dosen mungkin ya. Ya apa yang akan saya punya karena saya tidak punya ilmu misalnya. Atau kalau saya hanya punya ilmunya memasak, mungkin saya jadi tukang masak gitu ya. Kalau ilmunya hanya bisa untuk mencuci, ya saya mungkin jadi tukang cuci saja. Tapi karena hidup itu kita juga harus belajar, ada ilmu, maka dengan ilmu lah kita bisa memanfaatkan ilmu itu. Gitu ya. Jadi insya Allah itu akan berkembang. Ya. Karena itulah teman-teman pada dasarnya sehingga ketika melihat perkembangan-perkembangan ini, maka teman-teman akan merasakan bahwa nanti kuliah ini tidak hanya cukup di S1 saja. Gitu ya. Tapi akan ada terus seiring waktu, apalagi kita paham thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, misalnya thalabul ilmu wajib ya, menuntut ilmu itu buat kita sebagai muslim ya, utlubul ilmi minal mahdi lil lahdi, kita harus menuntut ilmu tuh bukan cuman ketika udah gede aja, tapi juga dari mulai kecil sampai nanti pulang, sampai nanti ke liang lahat. Jadi artinya nggak ada pilihan, ya nggak ada pilihan kecuali hidup itu ya belajar, hidup itu ya terus menimba ilmu, baik formal maupun non formal. Kalau yang formalnya ya ini sekarang S1, misalnya S2, S3, S4 belum ada ya, tak ada. Jadi setelah itu ya bisa melanjutkan ke yang non formal atau informal ya, banyaklah. Bedanya mungkin kalau yang formal terstruktur, mungkin kalau informal ya jenjangnya tidak terstruktur seperti yang formal. Tapi tetap ilmu juga dan itu insya Allah semua ilmu yang baik itu bermanfaat. Baik, jadi kaitannya dengan sukses dan juga kaitannya dengan ujian, sebenarnya mana-mana ujian itu kita banyak temukan lah ya. Kalau kaitannya dengan kehidupan ini, kita bisa temukan di surat Al-Mulk seperti apa itu ujian. Ujian itu sebenarnya apa ya, untuk kita yang kita definisikan di awal untuk mengetahui keberhargaan atau kebernilayan sesuatu. Jadi kalau kita diuji pun nanti kita akan memiliki makna gitu ya. Coba memperhatikan di surat Al-Mulk ya, yang bunyinya apa tuh? Kalau dari awal ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi kita hidup mati itu apa? Dijadikan hidup mati itu liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya di antara kita? Jadi kan untuk melihat kebernilaian kita ya, mana yang ahsan gitu. Begitu juga pada surat-surat yang lain ya, Al-Baqarah, Al-Imtihan. Jadi maknanya ujian itu adalah
sesuatu yang akan meningkatkan derajat kita, sesuatu yang akan meningkatkan ya kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan masuk ke ujian akhir semester, di mana-mana juga kalau kuliah ada ujiannya ya. Terus kalau ujian itu pasti disyaratkannya ya di dalam proses kuliahnya juga harus betul. Jadi kalau dosen juga sama, kalau dosen ditargetkan harus 16 kali tatap muka, 16 kali loh ya dengan ujian-ujian itu, maka artinya ada syarat minimum gitu untuk bisa lulus di situ. Kalau dosen juga ada syarat yang bagus untuk bisa mengatakan dosen ini mengajarnya bagus gitu ya. Apa ya ketika memenuhi kualifikasi jumlah mengajarnya itu. Jadi kalau teman-teman mah bisa hitung aja kalau 16 kali ya toleransinya dianggap cukup. Kalau 50 kan 50-50 ya kayaknya kecil banget gitu ya. Kalau 90 juga tinggi sekali. Tapi kalau bisa mungkin sampai 100 kan ada saja mungkin. Tapi kan ada kadang-kadang ada musibah, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari sehingga tidak masuk. Ya, maka opsi paling minim ya dari 100% itu maka dia bisa menguasai itu 75%. Ya, jadi 75% itu harus bisa menguasainya dan kalau perkuliahan itu ya harus masuk minimal 75%. Kalau kurang dari itu rasanya kuliah tuh bakal tidak akan connect gitu karena jarang-jarang masuknya ya jadi kuliah di dosen ngasih apa dan juga kita nggak akan kurang ikatan emosionalnya kalau kayak nonton atau baca tuh ke skip-skip gitu ya kepotong-potong jadi kalau kepotong-potong kan untuk connecting di kitanya juga akan terganggu terhambat jadi yang paling mungkin ya 75% itulah teman-teman bisa mengikutinya ya namanya kuliah ya pasti ada tugas karena tugas itu bagian dari penilaian bahkan tugas-tugas itulah yang mendewasakan gitu jadi kalau mahasiswa itu berkawan dengan tugas ya tugas itu ya kawannya mahasiswa kalau tidak dikasih tugas itu ya nggak mungkin gitu karena hakikatnya kuliah itu ya kalau satu SKS itu eh, 100 ya 170 ya 170 menit itu satu SKS untuk bisa dioptimalkan dalam hal satu tatap mukanya 50 menit aja satu SKS ya terus selebihnya 60 menit itu untuk tugas terstruktur terus 60 menit lagi itu untuk tugas mandiri jadi 2 jam satu SKS itu 2 jam kita mengerjakan tugas di luar tatap muka dengan dosen. Jadi yang mendewasakan teman-teman itu sebenarnya bukan dosennya ya, sebenarnya tugas-tugas yang teman-teman lalui ya, ya yang teman-teman hadapi. Dosen ya hanya sekedar fasilitator, mediator untuk mendewasakan teman-teman, ya untuk menumbuh kembangkan teman-teman dan menemukan potensinya. Kalau namanya UAS ujian akhir semester berarti udah melewati ujian tengah semester. Jadi perlu diperhatikan juga ya bagaimana hasil UTS-nya. Yang berikutnya adalah menyelesaikan biasanya namanya sekolah kalau ya berbiaya ya dimanapun kalau ambil satu program ya ada biayanya. Kalau dia tidak berbayar ya berarti ada yang membiayainya entah itu beasiswa atau entah program lain. Maka harus diselesaikan administrasinya dan ikuti sesuai waktu. Ya, kadang-kadang kan lupa nih jadwalnya kapan. Itu masalah juga gitu. Itu ya ukurannya waktu harus diperhatikan dan juga dilihat hari itu tuh mata kuliah apa, jangan salah perang, salah alat, salah bawa gitu ya. Lihat jadwalnya. Oh iya, saya kira jadwal hari ini adalah mata kuliah ini, saya udah ngapalin ini, buat ini. Apalagi kalau persiapannya mendadak, dia SKS, sistem kebut semalam, pagi ini ujian apa, malam baru dihafalin. Nggak taunya hari itu ujiannya bukan mata kuliah itu, dia salah baca. Ujian yang dihafalin itu akan diujikannya besok. Sementara yang hari ini dia belum hafalkan, ya kan? Jadi bermasalah. Jadi artinya apa? Ya diperhatikan juga jadwalnya. Oke ya. Jadi kaitannya dengan kuliah itu ketika sudah ujian kan ada nilai ya IPK indeks prestasi. Nah, indeks prestasi itu dicek apakah IPK-nya itu memenuhi syarat minimum. Berapa syarat minimumnya? Sebenarnya paling jelek-jelek banget itu kalau dapat IP 2.
Ya, berarti nilai C semua. Kalau ada 10 mata kuliah, dia nilai C semua ya. Kenyang lah dia minum vitamin C. Tapi kalau di bawah itu, artinya dia sudah tidak bisa mengikuti perkuliahan. Ya, maka opsinya itu dikeluarkan gitu. Jadi mendingan kamu cari yang lain lah. Mungkin kamu nggak cocok di prodi ini. Mungkin kamu nggak cocok kalau kuliah. Mungkin kamu ambilnya harusnya apa gitu. Ya harus sesuai dengan potensi yang kita miliki. Artinya tidak bisa mengikuti perkuliahan itu kalau kaitannya dengan eh, apa namanya semua ya. Kuliah itu bukan cuma daya serap saja, tapi sikap diri juga menentukan. Lah kalau dia pintar tapi jarang masuk, pas suruh jawab persoalan pasti dia kesulitan gitu dan akhirnya mendapat nilai yang rendah. Jadi di situ dibutuhkan orang yang rajin iya, yang tekun iya gitu kan. Tapi rajin tekun tuh insya Allah akan mengalahi yang namanya keterbatasan daya serap gitu. Misalnya ada orang yang daya serapnya tinggi tapi nggak tekun, nggak rajin, kapan nempelnya gitu. Jadi harus dua-duanya ya. Ya tekun itu modal dasarnya ya tekun, rajin gitu ya. Baru nanti akan terkalahkan yang lain. Nah, kalau tekun, rajin, udah itu smart ya, daya serapnya tinggi, dia akan melampaui. Allah berikan dia kelebihan yang banyak. Ya, dia akan terbang lah istilahnya. Ya, naik lagi tuh cepet gitu ya. Orang lain baru di sini dia udah ke sana. Orang lain baca baru segini dia udah baca yang lain. Nah, itu kelebihan yang harus disyukuri. Oke, baik ya. Jadi diperhatikan juga IPK-nya. Biasanya sih kalau IPK itu karena nilainya belum keluar, akhirnya pas pembaginya tetap dia akan kecil. Karena itu juga harus perhatikan setiap mata kuliah itu sudah keluar atau belum nilai yang harus diperolehnya. Nah, kalau kamu jadi sarjana itu ada syarat minimumnya SKS yang harus dipenuhi. Berapa itu? 144 minimum. Ya, 144 itu sudah jadi sarjana. Jadi kalau dialokasikan dalam 7 semester atau 8 semester ya terbayang kan? Oke ya, minimal ada yang 18, 20 gitu ya, satu semesternya. Dan ditempuh sekurang-kurangnya 8 semester ya, dan maksimum 14 semester. Jadi 4 tahun kalau S1 itu. Kalau ada yang cuti sakit atau ada yang lain sebagainya, terus waktu skripsi terhambat, ngulang lagi mata kuliah, boleh ditoleransi sampai 14 semester. Setara dengan berapa tahun itu? 7 tahun. Ya, kalau udah lewat 7 tahun ya udah DO. Pilihannya dua sih. DO otomatis ya dikeluarkan atau dia mengundurkan diri. Jadi teman-teman kalau masuk tahun ini kira-kira sampai kapan nih batasnya? Ya, kalau udah satu semester lagi kuliah masih banyak dan ternyata belum bisa menyelesaikan di tempat itu, berarti teman-teman siap-siap saja mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri di tempat kuliah. Karena apa? Kalau mengundurkan diri itu kan bagus ya, mengundurkan diri dan dia mau kemana, mau pindah kemana. Nanti masih diterima di tempat yang lain. Ya, tapi kalau misalnya dikeluarkan, maka itu catatan buruk. Jadi lebih baik teman-teman bersiap-siaplah mengundurkan diri ketika sudah 14 semester kurang 3 bulan misalnya dan nggak mungkin menyelesaikan studinya, maka bisa mengundurkan diri ya. Baik, berikutnya nih kalau jadi sarjana itu juga ada kompetensi yang teman-teman harus diperhatikan. Kompetensinya itu ada ada aturannya. Kita masuk ke dalam KKN level 6 karena sarjana kan S1. Harus bisa apa? Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek dan menyelesaikan masalah prosedural. Jadi artinya bukan cuma sekedar teori, tapi juga bisa mengaplikasikan. Ya. Jadi kalau sudah belajar teorinya bisa dipraktekkan. Ya. Terus juga bisa membuat desain. Ya, membuat desain itu berarti membuat produk ya. Pada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Misalnya kalau guru bisa buat alat evaluasi gitu ya, bisa buat bahan ajar gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan pengajarannya. Kalau sekarang kompetensi itu juga bisa
dilihat nanti deskripsinya selain di ijazah, di transkrip, ada di SKPI. Jadi SKPI itu gambaran kompetensi teman-teman. Karena SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah yang memperkuat. Jadi kalau ijazah hanya sekedar lulus gitu ya, sarjana S1, ini nilainya, maka kompetensi itu lebih spesifik. Dia bisa apa? Kaitannya dengan ini apa kira-kira? Kalau saya jadi guru, misalnya ambil jurusan keguruan, maka dia sebenarnya bisa apa sih selain yang nilai-nilai ini, dia bisa apa konkretnya? Oh, ternyata dia bisa mengajar di PAI misalnya, kalau jurusan PAI di SD, di SMP, SMA misalnya. Oh, dia bisa jadi bisa menyusun media misalnya, dia bisa menyusun bla 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 gitu ya. Jadi itu namanya kemampuan-kemampuan yang dideskripsikan. Bahkan penunjangnya juga bagus, seperti kemampuan bahasa Arab, mau bahasa Inggris, atau kemampuan IT. Dan itu dibuktikan dengan apa? Ya, dengan sertifikatnya biasanya. Jadi teman-teman yang ikut kursus, yang lulus TOEFL, TOEFL, itu jadi nilai plus ya. Karena kan dipersyaratkan juga ketika digunakan ya jadi dosen juga sama kan, harus menguasai bahasa. Jadi guru juga sama, apalagi guru di kelas internasional kan nggak mungkin menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tentu harus ada sertifikat bahasa asing. Oke, terakhir nih, kalau mau ujian tuh sukses, tipsnya apa gitu ya? Oke, ada 3 hal yang harus disiapkan. Mentalnya, fisiknya, spiritualnya. Apa yang dipersiapkan? Mental. Jadi mental petarung gitu loh, mau ujian. Jadi kalau mental petarung itu bukan ujian membabi buta ya, jadi harus dipersiapkan. Dipersiapkan. Jadi tidak ada yang namanya SKS sistem kebut semalam. Itu namanya pagi-pagi ngantuk bukan ujian ya, karena malamnya begadang, paginya istirahat. Ya. Jadi mentalnya juga mental petarung itu tadi, dia nggak akan mudah digoyahkan oleh orang lain. Meskipun dia menghadapi kesulitan, dia akan uh, apa namanya hadapi dengan kekuatannya. Jadi dia no cheat ya, tidak berlaku curang. Terus dia tahu makna ujian itu apa. Ujian tuh ngukur diri sendiri. Kalau saya memindahkan punya orang lain, berarti bukan mengukur diri saya, mengukur orang lain berarti. Tapi kan hasilnya melekat ke saya, iya berarti itu kebohongan. Ya. Jadi itu juga mental yang harus siapkan. Nah, jangan juga kita merasa takut. Mental yang berikutnya kan orang kalau senang-senang aja, sukses-sukses aja, itu kan wah siap mental banget aku gitu ya. Tapi belum tentu orang siap mental dengan kegagalan. Nah, jadi kegagalan juga harus disiapkan mentalnya. Kalau aku dapat ujian yang rendah nilainya atau aku mengulang, maka buat aku itu bukan persoalan yang berat. Kenapa? Karena aku tahu kalau gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Karena aku tahu setiap orang punya jatah gagalnya dan aku akan habiskan jatah gagalku. Jadi ketika dia dapat kegagalan, maka dia selesaikan itu. Dia selesaikan artinya dia cari cara lagi untuk menyelesaikannya sehingga dia bisa lulus. Karena tujuan akhir dia kan selesai lulus. Kalau dia belum lulus, dia balik lagi, dia tanya lagi, dia uji ulang dan seterusnya. Dan dia ikuti itu. Berarti mentalnya siap gitu ya, readiness. Yang berikutnya adalah tentu fisik ya. Fisik itu nggak kalah main pentingnya dalam ujian. Kalau kita udah siap mental tapi fisik ternyata kelayangan, aduh kurang darah misalnya ya. Terus apa lagi lemas ya. Terus apa lagi, aduh kok ke belakang mulu ya gitu ya. Atau ya nggak bisa juga. Jadi harus fisiknya fresh ya. Karena fisik juga akan mempengaruhi kepada uh, psikis atau dibalik psikis juga akan mempengaruhi ke fisik gitu. Kalau kita lagi flu, fisik lah itu ya, flu parah, maka akan mempengaruhi ke moodnya kita. Atau dibalik, yang psikisnya nggak siap akan mempengaruhi ke fisik. Ya, cemas, ketakutan, akhirnya apa? Gemeteran, keringetan gitu ya. Itu kaitannya dengan fisik. Jadi harus refresh lah, ya harus refresh, relax. Kalau di situ saudara merasa pengap gitu, ya maka
Ya cari udara keluar, penuhi kepala kita dengan oksigen. Karena biar oksigen itu kan memperlancar yang ada di dalam tubuh kita, di kepala kita gitu ya. Jadi ya bagusnya menghirup udara. Jadi bagus kalau kampus-kampus itu banyak pohonnya, banyak tanaman-tanamannya. Karena di situ kan menghasilkan O2 ya, yang diperlukan untuk tubuh kita. Tapi kalau asap, polusi, bahkan ada asap yang diciptakan sendiri itu saya aneh juga ya. Asap jadi hirup asapnya. Ya kan orang cari udara segar O2 tapi dia sambil berasap-asap, makanya nggak logis banget. Makanya pantas lah kalau di mahasiswa itu dilarang tuh berasap seperti itu. Ya, berasap yang dimasukkan hirup sendiri itu ya. Tidak diperkenankan. Karena ya kalau orang yang gunakan thinkingnya gitu mungkin akan berpikir ulang gitu ya. Akan berpikir ulang apa manfaatnya dan apa eh, mandorotnya mungkin ya, mandorotnya. Hmm, oke lah, aku mau ujian, jadi aku harus sarapan dulu. Tapi nggak boleh juga terlalu kenyang. Ya, jadi semuanya harus diisi dengan balance. Kalau over-over itu ya siap-siap aja akan menghadapi masalah. Ya, kalau kekenyangan bermasalah, terlalu lapar juga masalah. Jadi perlu stabil, ya diukur lah. Kita juga harus bisa mengukur kebutuhan perut kita sendiri gitu. Ya kalau kita porsinya cukup segini ya jangan over ya. Apa nanti banyak mubazir ya kekenyangan macam-macam lah. Ya istirahat yang cukup juga itu penting. Nah, tadi fisik, mental. Ada satu hal yang sebenarnya itu yang menjadi kekuatan dan level yang paling tinggi adalah spiritual. Jadi spiritual itu juga sangat mempengaruhi dalam kesiapan ujian dan lain sebagainya. Ya, doa itu spiritual kaitannya. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, nyatakan itu dan mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga meminta bantuan kepada orang lain dalam bentuk doanya itu spiritual. Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Bahkan jauh yang lebih penting lagi adalah kita minta doa kepada orang tua. Gitu ya. Ya, bukan cuma hanya minta berdoa pada orang tua supaya orang tua berdoa, tapi juga harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Itu bagian dari perjalanan spiritual kamu ketika kamu mempunyai cita-cita gitu ya, berbuat baik. Apalagi ya tentunya siapa sih yang memberikan keberhasilan, kemudahan, kelancaran gitu kan? Ya Allahu Rabbuna. So, jadi ibadah juga perlu diperhatikan. Kalau yang standar-standar aja aku udah sholat. Standar karena itu kewajiban, karena itu memang sudah jadi tugasnya ya. Tapi perlu dinaikkan lewat apa yang sunnah-sunnahnya gitu ya. Tahajud mungkin ya ada yang berpuasanya ya. Kalau puasa Ramadan ya udah kewajiban ya. Kalau mau naik plus lagi tambah lagi sunnahnya. Oke. Dan tentu adalah perbanyak amal soleh lainnya, ya sedekah, tilawah Quran, dan seterusnya. Ini saya kira bukan hanya tips ujian akhir semester ya. Ujian kehidupan sehari-hari pun kita perlu menyiapkan ini di dalam diri kita. Menyiapkan mental, menyiapkan fisik, menyiapkan spiritualnya. Oke ya, kalau ujian mah jelas, ada lulus, tidak lulus. Kalau di dunia, ujian lulus dan tidak lulus. Masih bisa. Kalau di akhirat, lulus tidak lulus ada juga ada. Kalau di dunia tidak lulus bisa kita perbaiki. Kalau di akhirat, jadi di sini lulus berarti teman-teman bisa up naik ke level berikutnya, ya. Dan itu sudah mengefisiensikan baik itu waktu, biaya, efisien, ya, efektif. Karena apa? Dari keaktifan saudara mempersiapkan ujian itu. Tapi kalau belum lulus, mungkin ada hal yang trouble, ada masalah, mungkin ada errornya di mana gitu ya, apa kurang cermatnya di mana, atau lalainya di mana, ada masalah karena nanti bisa mengulang. Ya hanya nanti di situ ada penambahan biaya, penambahan waktu, gitu ya. Jadi seperti itulah gambaran-gambaran
kaitannya dengan ujian ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus ya dalam ujian apapun ya, baik ujian hidup maupun ujian-ujian dalam studi saudara semua ya. Cukup dari saya, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.